Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kali ini kita mau cobain mobil keluarga terbaru dari Kia. Yes, ini adalah Kia Carens yang sekarang bisnisnya Kia udah nggak dipegang lagi sama Indomobil, tapi langsung dipegang sama pihak prinsipal ataupun lewat PT Kia Sales Indonesia. Dan ini adalah Kia Carens dengan status facelift. Menariknya, harganya sekarang jauh dijual lebih murah, 20 jutaan di semua varian, dan kita lagi coba varian yang paling tertinggi adalah Kia Carens Signature yang dijual dengan harga 379 juta on the road Jakarta. Seberapa menarik mobil ini di tengah gempuran mobil-mobil listrik Cina yang mungkin harga lebih murah? Kita bahas lengkap di video ini. Check this out. Iya, secara generasi ini adalah generasi keempat. Tapi kalau misalkan di pasar global, dia sudah berstatus all new berapa tahun lalu. Tapi karena baru dimasukkan oleh PT Kia Sales Indonesia yang sekarang di bawah kendali Kia langsung, ini masuknya adalah model facelift ataupun model penyegaran. Seperti Carens terdahulu, menarik, ini adalah mobil MPV, tapi dengan estetika sebuah mobil SUV, sebuah mobil crossover. Jadi ada kesan elegan dari MPV, tapi juga ada kesan tangguh dari mobil bergaya SUV. Kita bahas lebih dulu dari tampilan eksteriornya. Kita mulai dari bagian depan. Ini jadi salah satu selling point dari Kia Carens. Ini adalah mobil ICE, mobil bermesin internal bensin, tapi dengan pendekatan ataupun gaya siluet seperti mobil EV. Teman-teman nggak akan ngelihat bagian grill yang besar di sini karena bagian depannya tampil clean sekali. Jadi bagian grillnya hanya menyisakan di bagian bawah sini aja. Jadi memang estetika EV ini dipasangkan di eksterior dari Kia Carens. Tetap pakai bahasa desain yang disebut sebagai Tiger Face, di mana kesan tangguhnya ada, kesan tajamnya ada, dan juga sekarang tampil lebih futuristik dan juga aerodinamis ya teman-teman. Nah, di bagian depan ini dia pakai penerangan lampu yang baru, berbeda sekali dengan Kia Carens terdahulu yang pernah dijual oleh Indomobil ya. Sekarang tampilan lebih menarik, menggunakan double headlamp yang disebut sebagai Star Map LED. Jadi kayak ada rasio-rasio ataupun estetika dari bintang-bintang seperti itu ya. Dia sudah menggunakan penerangan lampu full LED, di sini lampu DRL-nya, dan dia sudah fungsi juga sebagai sequential untuk lampu penanda sennya. Sayang, di bagian tengah ini seperti lampu, tapi dia nggak ada fungsi untuk lampunya. Mungkin akan lebih cakep, lebih keren ketika lampu ini nyala di DRL, nyambung ke bagian tengah ini. Tapi sayang untuk bagian ini, dia hanya sebagai kosmetik aja teman-teman. Kita geser ke bagian samping dari Kia Carens. Jadi dia tuh punya panjang di 4,5 meter dari bagian depan sampai ke belakang, lebar di 1,8 meter, dan tingginya di 1,7 meter. Bodi yang proporsional, dimensi yang cukup oke untuk bertarung di segmen mobil keluarga teman-teman. Jadi ini mobil menarik, dia mobil MPV tapi pendekatannya adalah mobil-mobil SUV. Teman-teman bisa lihat di bagian samping sini terutama dia ada bagian over fender seperti ini. Jadi bodi plastik kasar dipadukan dengan warna kontras bodi utamanya. Lalu menggunakan juga set skirt di bagian sini yang cukup tebal. Ini juga membuat aura-aura crossover. Kia Carens ini memang kelihatan kental dan nampak, tapi tidak ada komponen roof rail. Itu absen teman-teman. Nah, lalu juga sekarang Kia seperti mendengarkan banyak permintaan konsumen, hampir udah nggak ada lagi komponen-komponen yang menggunakan warna chrome. Sekarang diganti dengan warna hitam senada warna bodi, walaupun ada warna-warna seperti chrome ini, tapi ini bukan warna chrome, lebih ke warna satin. Jadi kelihatan lebih elegan, tapi juga tetap nawarin kesan menarik di bagian eksterior Kia Carens. Sekarang kita geser ke belakang, ini jadi salah satu spot yang subjektif lagi ya. Kalau misalkan ngelihat pandangan, memang ini tampilan paling menarik dari Kia Carens ada di bagian belakangnya. Teman-teman lihat, desainnya futuristik banget, berbeda sekali dengan Kia Carens yang terdahulu. Sekarang dia menggunakan sama ya, pendekatan namanya adalah LED Star Map Lamp taillight terintegrasi. Lampunya jadi bagian sini nyala, di sini reflektor aja, di sini nyala, tengah juga nyala sampai ke bagian sebelah kanan di belakang sini. Lalu lampu sen di sini, lampu mundur di sini, dan juga kedapatan rear combi lamp, ada defogger, ada wiper, ada spoiler, ada antena chauffeur, dan juga ada rear fog lamp. Jadi ini mobil-mobil kalau di pasar Eropa gitu ya, ini udah ada untuk penerangan lampu kabut di bagian belakang. Kita ngomongin kaki-kaki. Ini dia pakai suspensi di belakang torsion beam dan di depannya itu pakai McPherson strut. Suspensi yang lumrah yang memang umum dipakai di mobil-mobil MPV ya. Dia pakai pelek 17 inci
depan belakang rata dengan profil ban 215/55. Yang menarik, roda belakang sudah dibekali dengan komponen pengereman cakram. Jadi depan dan belakang sudah pakai cakram yang tentunya juga akan kasih performa pengereman yang lebih baik dibandingkan rem yang hanya menggunakan model tromol aja. Salah satu hal ketika beli mobil keluarga adalah kemampuan angkut barangnya. Kita lihat Kia Carens ini bisa menyajikan ataupun menawarkan kemampuan seperti apa untuk angkut barangnya. Dia sayang belum ada elektronik port tailgate-nya, jadi masih manual walaupun dia sudah ada tombol kapasitif yang bisa memudahkan untuk ngangkat si pintu bagasinya. Jadi ketika bangku baris ketiga ini tegak, dia bisa punya volume angkut barang sampai 216 liter. Itu pasti kurang ketika teman-teman lagi bawa banyak barang ya. Mungkin masih bisa untuk bawa 3 koper size medium. Ini kita peragaan 2 backpack, lalu tas kamera dan jaket. Kalau misalkan kurang kita bisa lipat baris ketiganya, rata lantai, dan dia bisa nampung sampai 600 liter lebih banyak. Kalau misalkan lebih kurang lagi, ya bisa kita rebahin bangku keduanya itu bisa sampai 1000 liter. Ataupun kita bisa modifikasi mau baris ataupun bangku yang sebelah kiri aja yang naik atau sebaliknya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi untuk kemampuan angkut barangnya ini sudah masuk kategori yang oke untuk sebuah mobil keluarga. Sayang aja nih nggak ada elektronik port tailgate ya. Padahal mobil udah di atas 350 juta, bahkan 379 juta ya. Sekarang kita lihat bagaimana layout dan juga tampilan dari interior Kia Carens, terutama varian trim paling termahalnya, Carens Signature. Ya, jadi seperti ini tampilan interior dari Kia Carens Signature. Jujur, memang ini lebih menarik, lebih atraktif kalau misalkan dibandingkan dengan saudaranya, yaitu Hyundai Stargazer ya. Ini tampilannya lebih akomodatif, lalu juga lebih futuristik dan kelihatan lebih energik gitu. Dia sama seperti Hyundai Stargazer menggunakan double layar seperti ini berukuran 12,3 inci. Sebelah kiri untuk fitur fungsi dari kendaraan dan juga infotainment. Di sebelah kanan ini lebih kepada panel meter ataupun multi information display-nya. Dia sudah bisa terhubung dengan Apple CarPlay, Android Auto secara wireless ataupun juga kabel, dan juga pengaturan AC ini menarik. Kita bisa pilih melewati 2 cara. Pertama lewat tombol fisik di sini ataupun juga mengaksesnya lewat layarnya. Tapi sayang dia belum dual zone tapi sudah auto climate control. Berbeda seperti di Hyundai Stargazer yang varian paling atas terutama Carens ya, dia sudah ada ventilated seat, tapi sayang di Kia Carens ini walaupun varian paling termahal juga, fitur dari pendingin jok ini absen. Padahal sepertinya di bagian dashboard depan sini ada tombol pengaturan dari ventilated seatnya ya. Ini mungkin untuk membuat harganya bisa lebih kompetitif di pasar Indonesia. Nah, di sini ada tombol shortcut untuk sensor parkir, kamera 360, di sini ada hill descent control, dan juga ada 3 pilihan drive mode dari Eco, normal, dan sport. Sayang nggak ada pilihan smart seperti di Hyundai Stargazer. Nah, di sini ada USB port tipe A, lalu juga ada port outlet 12 volt, 180 watt, ada tipe C, dan juga ada fungsi dari wireless charging untuk smartphone di sini, teman-teman. Ya, meskipun sebenarnya ini tombol-tombol fisiknya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi kita bisa atur di sini. Ada fungsi shortcut ataupun menu lainnya ketika kita tekan layar di sini. Dia ada navigasi, lalu juga ada media, ada radio, ada untuk pengaturan multimedia, dan juga fitur dari setup kendaraannya kita bisa sentuh seperti. Jadi cukup menarik, tetap intuitif, tetap ada di Kia Carens. Setirnya seperti ini teman-teman, dia bisa atur untuk tilt dan teleskopik, nice, dan sudutnya juga cukup panjang untuk ke bagian driver. Jadi kita bisa pilih posisi setir yang paling terbaik dengan si drivernya. Lalu juga kursinya nih walaupun memang masih manual ya, tapi pengaturannya cukup banyak. Kita bisa maju mundur, kalau juga tinggi rendah, dan juga reclining. Tapi kalau untuk di penumpang depan hanya bisa reclining ataupun juga maju mundur aja. Lagi-lagi salah satu hal yang memang harus ada di mobil keluarga adalah kompartemen ataupun penyimpanan yang memadai ya. Dan Kia Carens punya hal itu teman-teman. Tadi sudah hitung, dia punya 33 kompartemen penyimpanan. Oh ya, dia sudah pakai ataupun punya fitur dari electronic parking brake di sini, ada auto hold, dan transmisinya
pakai model IVT ataupun Intelligent Variable Transmission. Ya tentu dia otomatis, tapi kita punya fungsi dari mode manualnya. Jadi tinggal geser ke kanan, kita bisa maju mundurin transmisinya sesuai dengan kebutuhan ataupun lagi di medan jalan apa yang kita laluin. Kemudian dapat sunroof di sini. Walaupun memang bukaannya nih sunsetnya masih model manual ya. Lalu juga dia pakai 8 buah speaker dari Bose. Jadi kayak gini ketika Anda duduk di baris kedua dari Kia Carens varian yang signature. Jadi dapat konfigurasi captain seat di bagian tengahnya. Duduknya cukup nyaman, joknya juga empuk, busanya tebal, dan ini adalah pengaturan jok yang sangat maju ke depan. Jadi benar-benar full ke depan. Kalau nggak bisa lihat itu tadi pengaturan penumpang yang udah oke banget. Jadi nggak mentok ke bagian depan, sudah nyaman. Masih menyisakan ruang lutut yang juga masih bagus ya. Di sini nggak mentok sama sekali. Di sini ada armrestnya yang nggak bisa diatur, tapi cuma bisa sampai penuh seperti ini aja. Dan dia dapat reclining yang saya suka, rebah sekali. Nah, jadi seperti ini duduknya benar-benar akan sangat rileks, nyaman ketika lagi road trip jarak jauh dengan mobil ini. Anda akan dapat meja di sini, kokoh 3,5 kilo di sini maksimalnya, lalu juga bisa naruh minuman di sini dengan aman gitu ya. Dan di sini juga ada pengaturan AC-nya, walaupun nggak ada suhunya, hanya untuk mengatur blower aja. AC-nya ini dia nggak terlalu yang gemuk, nggak terlalu yang besar, jadi dibuat agak seamless pengaturannya ataupun blowernya kisi-kisi ada di bagian sebelah sini ya. Saya lupa, ini kan mobil captain seat ya, jadi nggak perlu didorong-dorong. Jadi kita tinggal angkat aja badan, langsung pindah ke bagian belakang. Sebenarnya sih lebih gampang ketika kita keluar ya, karena ini dia punya tombol one touch button. Jadi ketika si baris keduanya lagi tegak seperti ini, let's say seperti ini ya, kita tinggal pencet tombol di sini dan dia akan langsung terlipat dengan sangat mudah untuk kasih akses yang lebih gampang ke baris ketiganya gitu. Jadi ini benar-benar praktis, sangat kebantu banget ketika lagi bawa banyak orang di kabinnya seperti ini. Nah, ini adalah pengaturan yang tadi udah mundur banget sebenarnya ya. Masih punya ruang yang bagus, nggak mentok lututnya. Kalau misalkan memang merasa lebih terhimpit, teman-teman bisa minta baik-baik si penumpang depan ini, bro majuin dikit bangkunya, jadi bisa punya space yang lebih bagus. Tapi ini menarik ya, ketika orang dewasa duduk di bagian belakang itu pasti akan terasa terhimpit gitu. Tapi enggak di Kia Carens. Kita masih punya ruang yang bagus untuk bagian lutut ataupun juga di bagian kepala. Ini posisi dia mundur banget ke belakang. Kalau misalkan dimajuin akan lebih nyaman ketika duduk di baris ketiganya. Anda akan masih dapat kisi-kisi AC di sini, jadi nggak cuma di bagian tengah aja. Jadi penumpang di belakang juga tetap dikasih fasilitas seperti ini. Ada lampu juga, sudah LED, lampu kabin. Di sini ada port USB Type C, ada cup holder penyimpanan, dan juga kita bisa atur untuk sudut rebah dari mobil ini ya. Nah, ini yang standar. Ada berapa pilihan. Kalau misalkan mau lebih nyaman ya seperti ini, dia akan kasih kerebahan, sudut kerebahan yang sangat baik meskipun Anda orang dewasa duduk di bagian belakangnya. Yap, sekarang kita langsung cobain Kia Carens untuk penggunaan di dalam kota. Jadi ini udah berapa hari kita cobain new Kia Carens facelift ya 2026. Posisi berkendaranya ini memang dibuat seperti mobil SUV. Dalam artian kita duduknya commanding teman-teman, tinggi, pandangan di depan luas, wide, bagian bonnet, kap mesinnya bisa terlihat. Driving position yang bagus ini dikombinasi juga dengan karakter jok yang empuk ya. Bagian punggung tersangga dengan baik, lalu juga bagian paha ini oke. Teman-teman bisa lihat posisi kepalanya sangat-sangat bagus, luas sekali, lalu juga di belakang itu oke. Di baris ketiga pun untuk orang dewasa masih menyajikan ruang kepala yang cukup nyaman ya. Ini subjektif saya lebih suka karakter setir dari Kia Carens. Kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa rival-rivalnya yang memang main di segmen yang sama ya, kayak let's say kita sebut seperti Toyota Veloz ataupun juga Suzuki R3 ataupun juga
Hyundai Stargazer. Setirnya ini lebih dapat feel-nya, dalam artian bobotnya ini pas banget, dalam artian ini mobil nggak kosong, jadi benar-benar kayak lagi berkendara sebuah mobil gitu ya. Karena kita udah kebanyakan pakai mobil China yang rata-rata tuh setirnya agak-agak kosong, agak-agak ringan. Balik lagi ke sini nih kayak berasa, inilah baru naik mobil yang bener tuh kayak gini gitu ya. Sekarang kita ngomongin handlingnya. Ini mobil menarik. Sekali lagi ini mobil MPV teman-teman, tapi diracik seperti lagi Anda mengendarai mobil SUV di mana bantingannya tuh agak stiff, agak firm. Nah, ini ada di Kia Carens. Jadi lebih stabil, lalu juga bisa neken efek dari body rollnya. Nah, kemudian untuk karakter suspensinya seperti tadi saya bilang ya, dia memang diracik agak keras, tapi keras ini enggak yang berlebihan ya, enggak kayak lagi bawa mobil sport gitu yang reboundnya cepet banget nih, enggak. Jadi masih enak banget sebenarnya untuk kebutuhan harian. Iya, kita udah pakai mobil ini hampir 4 atau 5 hari gitu ya. Yang mungkin paling dinotis sama saya ini adalah masih bocor beberapa suara dari luar masuk, terutama di bagian pilar A sini. Peredamannya tuh nggak yang sesunyi itu ya. Jadi memang mungkin ketika Anda beli mobil ini, nambah beberapa peredam gitu ya. Seperti di bagian pilar A sini, lalu di bagian depan sini. Karena bagian sini nih yang paling masuk noise dari bagian luar. Tapi sih oke, jadi ketika hujan nggak yang terlalu gombrang-gombreng, cuman di bagian area pintu aja. Oke, sekarang kita ngomongin performa spesifikasi mesin yang ada di balik bonnet dari Kia Carens teman-teman. Jadi dia pakai mesin ini sama, identik seperti di Hyundai Stargazer. Dia pakai mesin Smartstream 1500 cc, NA 4 silinder, Gamma 2. Ya, jadi dia punya tenaga di 115 PS atau sekitar 113,4 HP atau juga punya torsi di 144 Newton meter. Spek outputnya ini sama seperti Stargazer lagi-lagi, tapi karakternya ini agak berbeda gitu. Mungkin karena bobot ataupun juga dimensi, jadi memang ini agak lemot ketika di putaran mesin bawah ya. Tapi ketika di tengah sampai atas ini dia akan kasih performa yang lebih berbeda. Dengan mobil harga 397 juta untuk varian yang termahal ya, signature ya. Fiturnya, terutama fitur ADAS-nya, fitur keselamatan ini cukup lengkap. Pertama, dia ada Smart Cruise Control. Dia akan ngatur kecepatan, tentu juga menyesuaikan dengan objek di mobil ataupun kendaraan di depan gitu ya. Lalu juga ada Lane Keeping Assist, Lane Following Assist. Jadi ketika itu dipadukan, ini mobil bisa bergerak secara semi-otonom. Nggak cuma gas rem doang, tapi juga setirnya juga akan mengikuti gitu ya. Jadi mengurangi beban kelelahan. Kemudian juga ada Blind Spot System dan dibantu dengan avoidance assist. Nggak cuma ngasih warning doang ketika lagi ada mobil ataupun kendaraan di belakang arah kiri kanan. Ketika kita lagi mau pindah jalur ataupun mobil itu ngebut di belakang, dia akan langsung kasih assist pengereman. Lalu juga ada forward collision warning dengan avoidance assist. Jadi dia akan kasih notifikasi warning ketika mobil udah mepet sama mobil di depan, objek di depan. Ketika mepet banget, dia akan langsung kasih pengereman. Selebihnya dari cross traffic alert dengan juga brake assist ketika mepet banget dengan objek, jadi bisa menghindari potensi tabrak arah belakang. Dan juga kedapatan fitur surround view monitor teman-teman. Ketika di mobil udah mepet banget sama mobil ataupun objek di sekelilingnya, dia akan langsung kasih tuh visual di layar sini supaya kita bisa dapat pandangan yang lebih luas, ataupun juga kita bisa aktifin secara manual lewat tombol di sini. Oke, untuk konsumsi bahan bakar kita udah coba. Jadi kita coba di dalam perkotaan, kita pakai sejauh 120 km, itu kita dapat di sekitar 13,5 sampai 14-an km per liter. Itu dengan metode berkendara yang benar-benar penggunaan mobil yang memang seumumnya aja gitu. Nah, kita kombinasi drive mode-nya kadang-kadang pakai eco, kadang-kadang juga pakai normal. Hasil yang oke untuk sebuah mobil dengan mesin 1500 cc tanpa turbo, lalu juga tanpa menggunakan teknologi hybrid. Jadi benar-benar mesin ini mobil naturally aspirated, bisa dapat konsumsi bahan bakar seperti itu untuk dalam kota sih udah sangat-sangat bagus ya. Nah, sementara untuk konsumsi bahan bakar di dalam tol, kita coba di jalan tol dalam kota ya, dari Tangerang sampai Jor dan keluar di Lebak Bulus. Ini dapat di 21 km per liter dengan jarak tempuh di 22 kilometeran gitu ya. Dan kita berkendara sama, nggak pakai eco driving, dari 21 sampai 21,2 km per liter ya untuk konsumsi bahan bakar rata-rata di jalan tol. Dan terakhir, menarik gak sih ini untuk mobil dibawa pulang ke garasi rumah? Jawabannya adalah menarik dan patut untuk Anda pertimbangkan, apalagi untuk Anda yang lagi cari mobil keluarga
nggak lagi mau mobil listrik, nggak mau mobil hybrid tapi tetap irit bahan bakar, nah ini jadi salah satu pilihan calon mobil yang menarik untuk Anda perhitungkan ya. Dan tentu posisi harganya yang memang ditawarkan menarik. Bahkan ini lebih murah dibandingkan rival-rivalnya dengan segala kelengkapan yang mungkin itu nggak ada di lawan-lawan sekelasnya, terutama di model Jepang. Nah segitu dulu hasil pengetesan kita dengan Kia Carens, terutama yang varian paling termahal ini. Kalau teman-teman ada komentar, lalu juga ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng ya. Ya jadi segitu dan sampai jumpa di video berikutnya.